Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai chapter 13 yaitu mengenai transformational leadership through effective internal communication. Dan jadi kelompok kami ini ada Azra, ada Shiva, ada saya sendiri Hansel, ada Dea, ada Xavier, ada Lantai, dan juga ada Ali. Dan jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 5 hal utama seperti yang kalian dapat lihat pada screen. Jadi kami akan masuk ke pembahasan pertama yaitu selecting the best leadership style to connect with internal audiences. Nah, jadi untuk membantu memilih gaya leadership terbaik dan gaya komunikasi terbaik, pemimpin tuh perlu menggunakan pengetahuan dan pemahaman terhadap orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah, jadi pengetahuan dan pemahaman terhadap orang-orang dalam organisasi ini tuh agar mereka bisa memilih gaya leadership yang terbaik. Karena kan ada beberapa gaya leadership. Jadi mereka juga agar bisa membantu tahu misalnya konteks dan situasi yang mereka hadapi, kayak cocoknya gaya leadership yang mana. Jadi mereka perlu pengetahuan dan pemahaman terhadap orang-orang dalam organisasi dengan baik. Dan gaya leadership ini juga harus kongruent atau sejalan dengan kepribadian personal serta budaya dari masing-masing leader ini. Dan ini tuh fungsinya agar mereka tidak dinilai kayak insincere, kayak tidak jujur atau bermuka dua atau kayak fake atau palsu gitu. Jadi mereka tuh harus kongruen, jadi biar tidak kerja berpura-pura. Tapi mereka juga harus fleksibel dalam pendekatan leading dan communicating mereka. Dan mereka tuh juga harus mampu menyesuaikan dengan kontingensi di sekitar mereka. Dan mereka juga menggunakan gaya yang mampu membantu mereka reach goals yang mereka tetapkan pada awalnya dan juga reach goals dan juga matching dengan internal audience mereka gitu. Dan ini mereka itu juga memerlukan pemahaman mengenai industri dan pengetahuan organisasional serta juga emotional intelligence untuk mendukung mereka dalam proses pemilihan leadership. Dan seberapa baik kerja seorang pemimpin dalam memimpin dan seberapa baik sebuah organisasi bekerja itu biasanya dilihat dari kemampuan pemimpin dalam mencocokkan atau menggunakan gaya leadership sesuai dengan situasi yang ada. Nah, jadi dalam riset mengenai primer leadership yang dilakukan oleh Goleman, Boyatzis, dan Mackey, mereka tuh ada 6 kategori primer dalam gaya kepemimpinan. Yang pertama tuh ada visionary, ada coaching, ada affiliative, ada democratic, ada pace setting, dan juga ada commanding. Jadi 6 gaya leadership ini bakal kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi ini ada leadership style sama nutshell. Jadi kalian bisa melihat beberapa uh, style leadership yang ada tadi. Itu juga ada how it builds resonance, climate, and when appropriate. Ada detailnya pada. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan pertama yaitu visionary leadership style. Nah, jadi visionary leaders ini cenderung menginspirasi orang-orang, jadi inspire others. Mereka tuh juga biasanya transformational leaders. Mereka itu sangat terlibat dalam organisasi dan mereka tuh kayak nampak kelihatan dalam organisasi. Mereka sering berbicara dalam forum internal publik, mereka sering mengadakan meetings, dan mereka tuh juga sering mengirimkan motivasi dan juga bimbingan kepada seluruh karyawan. Selain itu mereka tuh juga accessible terhadap para karyawannya. Jadi orang-orang itu biasanya sebagai sosok yang merepresentasikan organisasi kayak melalui misalnya ada di sosial media, press conference atau apa, atau interaksi sosial media lainnya. Dan biasanya visionary leaders ini tuh sebagai sosok yang mendorong adanya suatu percakapan atau debat atau kayak interaksi yang lainnya dan juga termasuk perubahan dalam bidangnya gitu. Mereka itu memvokalkan atau mengartikulasikan maksud dan tujuannya secara jelas kepada para anggotanya, sehingga tuh orang-orang percaya pada mereka dan mereka juga eh, tahu apa yang para leaders ini representasikan dan mereka mau mengikuti mereka karena mereka tuh memvokalkan dengan jelas apa maksud dan tujuan mereka. Nah, contoh dari visionary leaders ini Martin Luther King yang pada kanan ini dan juga Steve Jobs.
Oke, lanjut pada berikutnya mengenai coaching leadership style. Nah, jadi coaching leaders ini tuh biasanya mereka punya kayak budaya dan budaya mentoring yang kuat dan itu juga mengedepankan atau mengutamakan sesi-sesi training dan juga sesi-sesi pengembangan dari anggota organisasi. Kita tuh punya mindset atau pemahaman bahwa pengembangan orang-orang merupakan tanggung jawab dari manajemen itu sendiri. Jadi, tanggung jawab. Contohnya ini ada David Ogilvy. Jadi dia itu founder dari Ogilvy and Mather. Atau itu tuh bisa dikatakan salah satu perusahaan advertising paling sukses di dunia. Jadi David Ogilvy ini dalam perusahaan itu dalam organisasi dia itu sering menetapkan deep conversation dengan karyawannya dan yang mana deep conversation ini atau kayak deep talk gitu ya. Itu mencakup pembahasan jangka panjang. Jadi kayak tidak membahas kayak short term goals, tapi mereka lebih ke long term goals dari para karyawannya. Jadi seperti kayak dreams, goals dari hidup, mereka tuh apa aja, dan juga sampai pada harapan karir dari para karyawannya. Dan contoh lainnya juga ada Nancy Berry, dia tuh pernah jadi presiden dari Women's World Banking. Jadi orang itu punya visi untuk menuntaskan kemiskinan. Jadi dia juga menggunakan coaching leadership style ini dalam kepemimpinannya. Oke, lanjut ke affiliative leadership style. Nah, affiliative leadership style ini tuh cenderung lebih banyak ada interaksi dengan para karyawannya dan juga being accessible, akses yang mudah diakses oleh karyawannya atau mudah approachable gitu. Jadi accessible ini juga kayak dalam konteks one on one, kayak satu orang dengan secara personal atau juga dalam kelompok kecil. Nah, jadi creative leaders ini biasanya mereka akan mencontohkan teamwork dan kolaborasi. Nah, ciri khas kepemimpinan mereka ini tuh pada keterbukaan emosional. Dan mereka tuh juga menaruh value pada individu dan perasaan personal mereka. Jadi ini lebih ke uh, personal, pengalaman personalnya. Mereka tuh tidak menekankan dalam beberapa organisasi, mereka tidak menekankan pada uh, misalnya pemenuhan goals atau perintah kayak orang ini patuh sama perintah atau enggak, atau orang ini mengerjakan tugasnya dengan baik atau enggak, tapi mereka tuh lebih menekankan pada kebutuhan emosional dari para karyawannya. Dan mereka itu lebih mengutamakan harmoni dan kebahagiaan anggotanya sehingga dalam suatu organisasi itu nanti bisa terbangun resonansi atau tim resonance. Nah, tapi ada kekurangan dari affiliative leadership style ini. Jadi, affiliative leader tuh perlu banyak waktu yang banyak dan mereka juga perlu pemahaman mendalam dari kelebihan dan kekurangan dari para karyawan atau anggota organisasinya. Dan mereka juga harus punya rasa kepercayaan terhadap para karyawan agar mereka tuh dapat mendukung lingkungan tim secara efektif dan juga bisa bekerja secara kolaboratif. Dan yang ini contohnya itu adalah Joe Torre. Dia itu manajer dari New York Yankees pada tahun 1996 sampai 2007. Next. Oke, sekarang masuk ke Democratic Leadership Style. Nah, jadi Democratic Leaders atau pemimpin demokratis ya. Mereka tuh cenderung sering mengadakan meetings, tapi juga dalam meetings tersebut tuh mereka tuh juga disertai adanya survei terhadap para karyawannya dan mereka tuh juga akan menerapkan berbagai metode supaya para karyawan ini bisa memberikan input pada meeting tersebut. Jadi, mereka tuh good listeners atau pendengar yang baik dan mereka juga good collaborators, kolaborator yang baik. Mereka itu pintar dalam melibatkan orang-orang lain dalam misalnya ada brainstorming ide-ide atau juga memecahkan masalah. Jadi uh, banyak anggota yang terlibat. Tapi mereka tuh juga sebagai leaders, mereka memahami limits atau batasan yang mereka miliki. Misalnya ada hal-hal yang bukan expertise mereka atau hal-hal yang melebihi kayak pengalaman mereka nggak cukup, mereka nggak akan malu buat minta bantuan dari orang lain. Jadi mereka paham akan batasan mereka. Nah, tapi democratic leadership style-nya juga punya kekurangan sama kayak sebelumnya. Jadi gaya democratic leadership ini, mereka tuh juga memerlukan banyak waktu dan mereka tuh juga
Dan gaya itu juga bisa rumit dilaksanakan dalam perusahaan-perusahaan yang skala yang lebih besar. Dan karena hal ini tuh dapat melambatkan decision making karena banyak orang yang terlibat dan juga menimbulkan kefrustasian, terutama pada kegiatan operasional yang day to day. Dan ini juga kurang cocok ketika menghadapi masa krisis yang mana dibutuhkan decision making yang cepat atau pengambilan langkah yang cepat. Karena kan banyak banyak orang yang dilibatkan sehingga akan jadi lambat dan jadi, eh, jadi lebih kacau gitu. Nah, jadi jadi begitu, tapi sebenarnya democratic leadership style ini cocok buat organisasi-organisasi yang skalanya lebih kecil. Jadi scope-nya tidak banyak gitu. Nah, contohnya ini ada Louis Gerstner dan dia tuh chair dari IBM dari tahun 1993 sampai 2002 dan juga ada Ken Olsen itu. Nah, Ken Olsen ini tuh dia tuh founder dan CEO dari DEC atau Digital Equipment Corporation. Jadi leaders ini tuh mereka tuh lebih value atau memberikan nilai yang tinggi pada partisipasi dari karyawan dan mereka tuh juga melihat komunikasi sebagai hal yang esensial dalam pemenuhan goals. Tuh, next. Oke, selanjutnya adalah pace setting leadership style. Jadi pace setting leadership style ini tuh biasanya leader-leader yang memiliki tekad yang kuat dan mereka tuh juga terus berusaha untuk mendorong organisasi pada titik optimal. Mereka ini biasanya cenderung tertutup dan tidak mengadakan forum terbuka dengan para karyawannya. Jadi mereka lebih menentukan pilihan mereka sendiri dan mereka juga menentukan pilihan dengan insider groups atau misalnya BOD doang atau line managers yang tinggi-tinggi saja. Gitu. Mereka cenderung cuma uh, berkomunikasi dengan para karyawannya ketika mereka punya goals-goals yang patut dirayakan atau ketika mereka memiliki ide baru untuk dilaksanakan. Karena kan para karyawannya perlu mengetahui ide-ide mereka juga sebelum bekerja. Dan mereka cenderung memiliki standar yang tinggi terhadap orang-orang yang bekerja di bawah mereka gitu dan mereka tuh obses untuk melakukan hal lebih baik dan lebih cepat. Dan ketika ada orang dengan performa buruk, ketika mereka melihat ada orang dengan performa buruk, mereka cenderung akan kayak menunjuk mereka dan memberitahu secara langsung kalau performa yang buruk dan meminta mereka buat improve performa mereka. Dan ketika misalnya atau improve performa mereka atau memecahkan masalah yang dihadapi orang tersebut. Dan ketika orang tersebut tidak berhasil untuk meningkatkan performa mereka atau tidak berhasil memecahkan masalah mereka, para presenting leaders ini mereka bakal terjun langsung untuk mengatasi permasalahan atau improve sendiri. Gitu. Dan mereka ya, cukup individu. Dan pace setting leadership ini dapat membuat lingkungan organisasi itu jadi kompetitif. Jadi ketika para karyawan itu kayak saling berkompetisi satu sama lain untuk hampir semakin baik, dan itu akan membuat mereka frustasi dan mudah capek, dan mereka tuh juga merasa pressure ketika bekerja. Nah ini contohnya itu ada dua orang, ya ada Ken Lay dan Jeff Skilling. Dan yang mana tuh mereka tuh uh, sebagai BOD mereka tuh menampilkan monitor di perusahaan mereka yang menunjukkan harga saham perusahaan pada hari itu. Jadi akan diupdate terus. Jadi hal ini tuh digunakan untuk mendorong karyawan untuk meningkatkan performa mereka. Nah ini oke. Sekarang selanjutnya yang terakhir ini ada commanding leadership style. Nah, jadi commanding leaders itu mereka tuh biasanya punya moto do it because I say so. Karena aku yang ngomong gitu. Aku harus lakuin gitu. Nah, jadi kayak ini tuh biasanya kurang efektif buat memotivasi para karyawan dalam sebagian besar situasi. Tapi ya gaya ini tuh bisa bekerja dengan baik secara temporer ketika diterapkan secara temporary atau dalam situasi tertentu dan ketika digunakan secara bijaksana. Nah, contoh situasi-situasi ini ketika ada
misalnya sebuah organisasi membutuhkan turnaround yang besar, misalnya mereka menghadapi krisis, lalu mereka membutuhkan turnaround yang besar. Dan gaya ini juga cocok diterapkan pada lingkungan-lingkungan organisasi yang biasanya menerapkan budaya respect for authority atau respect yang lebih tinggi lah, ke atasan. Nah, jadi contoh dari commanding leaders itu Jack Welch yang dia tuh pernah jadi CEO dari GE. Dia tuh melakukan turnaround besar bagi GE dan dia menggunakan commanding leadership style. Oke, jadi sekarang setelah kita membahas mengenai tipe-tipe leadership style, kita akan membahas mengenai style of transformational leaders dan uh, panduan-panduan dalam bagi transformational. Nah, jadi itu sebenarnya transformational leaders itu mereka tuh punya kebebasan untuk memilih gaya kepemimpinan apa aja kan tadi ada 6, mereka bisa milih apa saja yang sesuai dengan situasi dari masing-masing organisasi yang mereka hadapi. Tapi itu mereka tuh memiliki kecenderungan untuk mengandalkan gaya yang visionary leadership style yang pertama. Tapi mereka juga akan menggunakan langkah-langkah atau panduan berikut ini, 1, 2, 3 ini uh, untuk dalam menggunakan gaya kepemimpinan transformasional dan ketika mereka berhadapan dengan audiens internal. Terutama ketika mereka misalnya dalam organisasi ini mengadakan perubahan besar di dalam organisasi mereka. Jadi mereka akan menggunakan panduan 3 langkah ini. Nah, yang pertama ini ada autentisitas dan kredibilitas. Nah, jadi dalam menghadapi suatu perubahan yang besar, mereka tuh leaders ini tuh membutuhkan kredibilitas yang tinggi agar bisa dipercaya oleh para karyawannya. Karena kan ini tuh berusaha membuat suatu perubahan yang besar, misalnya gerakan baru atau turnaround, sehingga kepercayaan ini atau ya kepercayaan dan kredibilitas dari para leaders ini sangat dibutuhkan karena perubahan ini tuh juga bisa mempengaruhi para karyawannya. Jadi, diperlukan autentisitas dan kredibilitas, positivitas lah katanya. Kemudian hal kedua yang dibutuhkan adalah kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Nah, emotional intelligence ini lebih dibutuhkan untuk memahami karyawan dan memfasilitasi karyawan ketika menghadapi perubahan di dalam work environment. Dan karena kan ini ketika mereka menghadapi perubahan besar, mereka perlu emotional intelligence buat memahami dan juga mengkonsolidasi ke para karyawannya supaya mereka bisa lebih nyaman dan bisa bekerja dengan dan optimal. Kemudian hal yang ketiga itu kemampuan mentoring dan coaching. Nah, dalam sebuah perubahan, misalnya di perubahan dalam organisasi, leaders kan harus memiliki strategi dan rencana spesifik dalam mentoring dan coaching ini agar mereka tuh bisa menghadapi situasi perubahan dengan baik. Karena kan uh, biasanya dalam perubahan ini ada hal-hal yang perlu diubah, jadi mereka perlu mentoring dan coaching ini supaya membantu membimbing para karyawan mereka agar bisa menghadapi situasi dengan itu. Lanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenali peran strategis dan kultural dari komunikasi karyawan. Semua pesan internal harus selaras, memperkuat tujuan dan sasaran organisasi, serta visi, misi, dan prinsip-prinsip panduan. Hal ini dapat membantu mengarahkan, mendefinisikan budaya, serta tujuan operasional, kinerja, dan keuangan sesuai yang diharapkan. Karyawan perlu memahami tujuan dan peran mereka dalam mencapainya, serta berkomitmen terhadap tujuan organisasi, terutama dalam lingkungan transformasional. Nah, di sini, pemimpin transformasional mempengaruhi 3 area budaya organisasi. Yang pertama, pola pikir internal orang-orang di dalam organisasi. Yang kedua, budaya di antara orang-orang di dalam organisasi. Dan yang ketiga, budaya di luar orang-orang organisasi. Para pemimpin mempengaruhi budaya dalam organisasi mereka melalui kata-kata dan perilaku mereka. Edgar Schein dalam bukunya, yaitu Organizational Culture and Leadership, mengatakan bahwa para pemimpin menanamkan budaya melalui tindakan mereka dan bagaimana mereka mengelola keseluruhan operasi. Ia membuat daftar 6 mekanisme penanaman utama.
dan 6 mekanisme penanaman sekunder yang digunakan para pemimpin untuk menanamkan budaya. Nah, yang pertama yaitu ada mekanisme penyematan utama. Di sini terdapat 6 hal. Yang pertama, apa yang diperhatikan, diukur, dan dikendalikan oleh para pemimpin secara teratur. Yang kedua, bagaimana para pemimpin bereaksi terhadap insiden kritis dan krisis organisasi. Yang ketiga, bagaimana pemimpin mengalokasikan sumber daya. Yang keempat, mempertimbangkan keteladanan, pengajaran, dan pembinaan. Yang kelima, bagaimana para pemimpin mengalokasikan penghargaan dan status. Dan yang keenam, bagaimana para pemimpin merekrut, memilih, mempromosikan, dan mengucilkan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada mekanisme artikulasi dan penguatan sekunder. Di sini terdapat 6 hal juga. Yang pertama, desain atau struktur organisasi. Yang kedua, sistem dan prosedur organisasi. Yang ketiga, situs dan ritual organisasi. Yang keempat, desain ruang fisik, fasad, dan bangunan. Yang kelima, kisah-kisah tentang peristiwa dan orang-orang penting. Dan yang keenam, pernyataan formal tentang filosofi, organisasi, kredo, dan piagam. Nah, semua mekanisme ini mengirimkan pesan kepada organisasi tentang para pemimpin, dan gaya kepemimpinan mereka akan secara langsung mempengaruhi budaya. Sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya seperti tata letak gedung dapat mengkomunikasikan budaya yang ada. Sebagai contoh, jika para pemimpin itu memiliki tingkat tertinggi di organisasi yang punya kantor di bagian atas gedung dan lift, serta asisten administrasi yang terpisah yang harus dilalui karyawan sebelum berinteraksi dengan pemimpin, maka kita dapat menduga bahwa budaya tersebut agak formal dan hierarkis. Sebaliknya, jika para pemimpin memiliki bilik dan berada di tengah-tengah karyawan, maka kita bisa menduga bahwa budaya tersebut lebih informal dan para pemimpin lebih mudah diakses. Selanjutnya yaitu, pemimpin perlu mengkomunikasikan dan mendemonstrasikan perubahan budaya. Sebagai contoh, jika tujuan seorang pemimpin adalah untuk mendobrak struktur hierarkis, menghilangkan pemisah antar fungsi saat ini ketika mengambil keputusan, dan menyatukan para pemimpin dari berbagai kelompok untuk berkolaborasi demi kebaikan organisasi, maka ia perlu memberitahu organisasi tentang perubahan tersebut, dan kemudian menunjukkan kepada mereka bagaimana pendekatan baru tersebut bekerja melalui rapat dan pengambilan keputusan bersama. Jadi intinya adalah seorang pemimpin itu perlu berkomunikasi dan memberitahu apa-apa yang terjadi pada organisasi tersebut kepada para karyawan. Nah, berbagai organisasi membutuhkan dukungan dari karyawan dan tergantung pada para pemimpin untuk mewujudkannya. Mereka harus memperjelas visi dan tujuan mereka, dan semua komunikasi dengan khalayak internal perlu memposisikan semua karyawan untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Bahkan, ketika perubahan tidak diperlukan, para pemimpin harus memastikan bahwa mereka berkomunikasi dengan audiens internal untuk menciptakan dukungan yang dibutuhkan organisasi agar menjadi sukses. Selanjutnya yaitu semua komunikasi karyawan dapat dan harus mencapai tujuan-tujuan dasar berikut ini. Ada 5 tujuan dasar. Yang pertama yaitu mendidik karyawan dalam hal budaya, visi, dan tujuan strategis organisasi. Yang kedua, memotivasi dan mendukung karyawan. Yang ketiga, mendorong kinerja yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan organisasi pada karyawan. Yang keempat, membatasi kesalahpahaman dan rumor yang dapat merusak moral dan produktivitas. Dan yang kelima, menyelaraskan karyawan di belakang tujuan kinerja organisasi dan memposisikan mereka untuk membantu mencapainya. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pesan-pesan harus jelas, konsisten, dan tepat sasaran. Komunikasi karyawan yang efektif adalah produk. Di sini terdapat 2 hal, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh organisasi dan proses-proses yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Para pemimpin perlu memperhatikan keduanya dan mengembangkan strategi komunikasi untuk semua audiens internal yang akan membantu mereka. Oke, berikutnya akan dibahas mengenai Establish Effective Internal Communication. Di sini sudah terdapat bagan yang bernama Strategic Employee Communication Model yang merupakan model bagan berdasarkan praktik terbaik dalam komunikasi internal yang ditemukan di dalam organisasi dengan kinerja tinggi. Bagan ini terdiri dari 5 komponen, yaitu Supportive Management, Targeted Message, Effective Media and Forums, Well-Positioned Staff, dan Ongoing Assessment. 5 hal tersebut akan dibahas pada slide selanjutnya. Oke, yang akan kita bahas pertama kali di sini adalah supportive management atau manajemen yang mendukung. Sebenarnya apa sih maksud dari memiliki sebuah manajemen yang mendukung itu? Secara singkat, pernyataan ini memiliki arti bahwa seorang pemimpin perlu mencontohkan atau mendemonstrasikan terlebih dahulu terhadap perilaku komunikasi yang seorang pemimpin harapkan dari bawahan mereka. Hal ini sebaiknya dilakukan karena karyawan akan cenderung lebih mungkin untuk berperilaku seperti yang ditunjukkan oleh pemimpinnya daripada mengikuti aturan tertulis yang ada. Tanpa adanya contoh positif dari seorang pemimpin untuk berkomunikasi secara lebih terbuka dan jujur,
maka komunikasi internal tidak akan bisa mengalir dengan bebas dan seluruh organisasi akan melihat komunikasi itu sebagai hal yang tidak terlalu penting. Lalu selanjutnya adalah tentang targeted message atau pesan yang ditargetkan. Sebuah komunikasi yang efektif itu bergantung dari bagaimana keberhasilan penyampaian dari suatu pesan. Hal ini berkaitan dengan apakah semua pesan yang kita sampaikan benar-benar telah tertuju kepada audiens spesifik yang seharusnya menerimanya. Maka dari itu, seorang pemimpin terlebih dahulu perlu menganalisa secara spesifik kepada audiens internal mana suatu pesan akan ditujukan. Sebagai contoh, misalnya di suatu perusahaan besar, di setiap divisi mungkin perlu dibuatkan versi pesan khusus yang bersumber dari perusahaan pusat, atau bahkan mungkin mengubah keseluruhan pesan menjadi pesan yang lebih dapat dicerna dan langsung ditindaklanjuti oleh karyawan per divisinya. Oke, yang ketiga akan dibahas mengenai efektif media and forums atau media dan forum yang efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa media untuk menyampaikan suatu pesan tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini bergantung dari kondisi yang menyertai pesan tersebut atau kepada siapa pesan tersebut akan ditujukan. Suatu organisasi mungkin perlu mengkomunikasikan pesan internal melalui beberapa media yang berbeda dengan tujuan untuk menjangkau semua karyawannya. Maka dari itu, seorang pemimpin perlu menentukan media apa yang dibutuhkan untuk berbagai macam situasi yang berbeda. Dalam hal ini, pemimpin juga perlu mensurvei karyawan-karyawannya untuk menentukan media penyampaian pesan apa yang terbaik untuk mereka. Lalu yang keempat adalah well-positioned staff atau posisi staff yang baik. Pemimpin dari suatu organisasi tentunya perlu menempatkan staf-staf yang bertugas dalam bidang komunikasi untuk diposisikan dekat dengan masalah dan keputusan bisnis yang paling penting, serta terlibat dalam proses perencanaan strategis organisasi. Hal ini dilakukan agar komunikasi internal menjadi lebih efektif sepenuhnya, di mana dalam hal ini staf komunikasi juga harus dekat dengan masing-masing divisi, dengan tujuan untuk mempermudah akses komunikasi antar divisi perusahaan. Lalu yang kelima adalah ongoing assessment atau penilaian berkelanjutan. Dalam hal ini, sebuah organisasi harus mengevaluasi keefektifan komunikasi sebagai bagian dari penilaian kinerja untuk setiap karyawan. Dan organisasi juga perlu memberikan reward yang sesuai dengan pencapaian karyawannya. Lalu, cara tercepat untuk mendapatkan gambaran tentang apa dan bagaimana mengenai seluruh proses komunikasi internal dalam perusahaan adalah dengan mensurvei sampel organisasi secara bertingkat, di mana sampel ini akan diambil dari divisi dengan kinerja terbaik, yang kemudian surveinya dapat organisasi kirimkan secara elektronik, baik melalui email, blog perusahaan, forum, atau polling di intranet perusahaan. Nah, selanjutnya ada use missions and visions to strengthen internal communication. Yang pertama ada visi. Visi adalah deskripsi luas tentang nilai yang diberikan organisasi. Hal ini adalah gambaran visual dari hal yang hendak dihasilkan atau diwujudkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Visi juga menunjukkan impian, cita-cita, atau tujuan masa depan sebuah organisasi atau perusahaan. Visi ini dibentuk pada awal perusahaan. Nantinya, visi juga dapat dijadikan motivasi para pekerjanya untuk mencapai hal tersebut. Visi ini juga dapat menumbuhkan dan meningkatkan tanggung jawab dan etos kerja para karyawannya. Nah, ini salah satu contoh penerapan visi perusahaan dari kita ambil salah satunya perusahaan Amazon. Our vision is to be Earth's most customer-centric company, to build a place where people can come to find and discover anything they might want to buy online. Nah, dari visinya ini, Amazon ini pengen dia itu menjadi salah satu perusahaan yang paling mengutamakan pelanggan di dunia. Nah, agar pelanggan itu bisa menemukan apa saja yang mungkin bisa mereka beli secara online agar lebih praktis gitu ya. Oke, selanjutnya ada misi. Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Di samping itu, misi juga dapat diartikan sebagai suatu deskripsi atau tujuan mengapa sebuah instansi atau organisasi berada di masyarakat. Nah, salah satu manfaat misi itu bisa menjadi langkah awal perusahaan untuk mencapai visinya. Dan juga misi ini bisa menjadi pedoman utama dalam mengembangkan bisnis baru atau tahapan-tahapan baru yang dapat membantu perusahaan agar memperluas jangkauannya atau eksistensinya.
Nah, ini salah satu contoh penerapan misi perusahaan. Kita ambil salah satunya perusahaan Google. Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Nah, dari misinya Google ini, dia pengen kalau informasi dunia itu dapat diakses secara universal dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, bagaimana cara membedakan visi dan misi? Nah, salah satu cara untuk membedakan visi dan misi adalah dengan menganggap misi itu sebagai here and now, dan visi itu sebagai masa depan. Atau dalam singkatnya, visi merupakan cita-cita jangka panjang dan berorientasi masa depan, sedangkan misi merupakan cita-cita jangka pendek dan berorientasi masa kini. Oke, untuk menguji sebuah misi, para pemimpin hendaknya menentukan apakah misi tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menginspirasi dan sugestif. Jelas, masuk akal di pasar, stabil, namun cukup fleksibel untuk bertahan hanya dengan perubahan tetap. Tunjukkan untuk memberdayakan karyawan dulu, setelah itu baru memberdayakan pelanggan. Sedangkan untuk sebuah visi, para pemimpin organisasi harus memastikan apakah visinya mengikuti hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tujuan dan memberikan arahan, menginspirasi dan mempersiapkan masa depan, tetapi menghormati masa lalu. Berlaku khusus untuk perusahaan. Visi diharapkan dapat memberikan rincian yang dapat ditindaklanjuti. Nah, dalam esainya The Vision Thing dari Todd Zick menjelaskan ada 3 pendekatan untuk membangun visi. Yang pertama, pendekatan CEO atau pemimpin berkembang, visi pemimpin tim senior, dan visi dari bawah ke atas. Nah, berikut merupakan plan yang harus diperhatikan untuk menciptakan sebuah visi dan misi yang efektif. Yang pertama, ada create the initial draft. Dalam membuat draft awal, para pemimpin dapat menyatukan ide dan kata-kata mereka seperti dalam pembuatan visi bisa diikuti dengan pertanyaan apa kekuatan perusahaan kita di masa depan, atau apa yang diperlukan agar kita dapat berhasil memenangkan pasar dan meningkatkan kinerja perusahaan mereka. Nah, sedangkan untuk misi, seperti pertanyaannya apa yang kita lakukan, mengapa kita ada, dan sebagainya. Yang kedua, clarify the meaning. Nah, clarify the meaning ini memperjelas arti dari jawaban-jawaban yang sudah kita jabarkan pada tahap pertama. Nah, yang ketiga ada tell the world in 25 words or less what we are and what we want to become. Nah, jadi visi dan misi itu harus dibuat seringkas mungkin agar orang lain dapat mengingatnya. Namun, harus diperhatikan juga bahwa di dalam ringkasan tersebut sudah mencakup hal-hal penting yang akan dituju. Jadi meskipun ringkas, visi dan misi kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang keempat ada develop the strategic objective to make the vision specific and actionable. Dan yang kelima ada hold meetings with employees to test the mission and the vision. Dalam meeting ini dapat melibatkan karyawan untuk menyempurnakan visi dan misi yang telah dibuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang designing and implementing effective change communication. Pada bagian pertama ini menjelaskan tentang determining the scope of change communication. Nah, di bagian ini terdapat tampilan 13.6 yang menunjukkan 3 tingkat upaya komunikasi yang dapat digunakan oleh para pemimpin perubahan untuk mengembangkan rencana komunikasi yang lengkap. Di level pertama itu untuk perubahan yang sederhana dalam kebijakan. Kemudian di level selanjutnya, level 2, itu untuk perubahan yang lebih kompleks, seperti pengenalan ukuran kinerja baru dan sistem penghargaan di semua kelompok. Kemudian di level 3, major change, ini biasanya untuk perubahan besar, seperti menggabungkan 2 perusahaan, menggerakkan organisasi ke arah yang baru, atau mengembangkan produk atau layanan baru dalam perusahaan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang structuring a communication program for major change. Di sini terdapat tampilan 13.7. 13.7 ini memberikan contoh rencana komunikasi perubahan 3 fase untuk perubahan besar.
Fase pertama, Design Change Communication Strategy and Plan. Fase pertama, pengembangan strategi sangat penting untuk keberhasilan setiap program komunikasi perubahan. Pemimpin perlu mengembangkan strategi komunikasi yang mencakup halayak, media, pesan, juru bicara, dan waktu yang minimal. Mereka juga perlu menilai situasi komunikasi karyawan saat ini untuk menentukan apakah mereka memiliki media atau forum saat ini untuk memastikan bahwa pesan perubahan itu akan mencapai target yang dimaksud. Sebelum menilai praktik komunikasi, pemimpin itu perlu membentuk suatu tim. Tim ini disebut Change Communication Team, yang dapat membantu pemimpin perubahan dalam menganalisis kebutuhan dan menerapkan program komunikasi perubahan. Keanggotaan dari Change Communication Team ini perlu mencerminkan budaya dan struktur organisasi, sehingga setiap tim harus memiliki karakteristik dasar berikut, yaitu yang pertama, perwakilan dari semua tingkatan, fungsi, dan lokasi geografis, itu jika relevan. Kemudian, yang kedua, dihormati dan dipercayai oleh rekan-rekan mereka. Yang ketiga, merupakan komunikator yang terbuka dan jujur. Yang keempat, terampil dalam berinteraksi dengan orang lain dan memfasilitasi diskusi. Kemudian yang terakhir, bersedia untuk berdedikasi penuh. Selanjutnya, fase kedua, Launch Change Communication and Ensure Employee Understanding. Di fase kedua ini, mulai mengkomunikasikan pesan perubahan, menyebarkan ke organisasi melalui media yang ditentukan dalam analisis Change Communication Team. Jika sebuah organisasi sudah memiliki visi yang dapat diterima, pemimpin perubahan mungkin ingin mengukur pemahaman setiap karyawan dalam organisasi tersebut tentang visi dan memperkuat sebelum meluncurkan penyampaian pesan perubahan. Seringkali terjadi bahwa visi itu tidak relevan pada organisasi, sehingga diperlukan cara yang efektif untuk menciptakan visi baru. Cara efektif itu adalah dengan membangun pengembangan visi ke dalam proses perubahan dan menggunakan pendekatan yang digerakkan oleh pemimpin, yaitu melibatkan karyawan dalam penciptaan visi tersebut. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan karyawan terhadap arah baru dan arti perubahan tersebut bagi diri mereka masing-masing. Setelah visi tersebut ada, para pemimpin organisasi dan anggota Change Communication Team akan bertemu untuk mengkomunikasikan perubahan dan pesan perubahan besar. Tujuannya agar setiap karyawan itu benar-benar paham dengan pesan perubahan tersebut dan mengetahui artinya bagi mereka secara pribadi, serta bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka. Semakin karyawan berkontribusi dalam diskusi perubahan itu, maka semakin menginternalisasi perubahan yang diusulkan. Fase yang selanjutnya adalah fase ketiga, monitor, result, and make adjustment. Setelah pesan perubahan sampai ke seluruh organisasi dan rapat diadakan dengan karyawan untuk berkomunikasi, pemimpin perubahan harus merencanakan untuk berhenti dan menilai pemahaman karyawan. Jadi, biar pemimpin itu tahu karyawannya udah benar-benar paham atau belum. Hal ini itu dapat dilakukan dengan survei. Hasil survei itu akan membantu pemimpin perubahan menentukan apakah mereka perlu membuat perubahan dalam pesan atau media, dan apakah mereka perlu menambah pertemuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan. Saat perubahan tersebut melibatkan fokus yang besar, maka pemimpin perubahan perlu melakukan sesi redefinisi pekerjaan, sehingga karyawan itu dapat lebih memahami dengan baik terhadap perubahan yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis from to. Jadi, karyawan itu dapat dengan jelas mengetahui pekerjaan sebelumnya
dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan ke depannya gitu. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini nama saya Karina Muti Azra. Saya akan menjelaskan chapter 14, Leadership Through Effective External Relation, yaitu Developing an External Relation Strategy. Hubungan eksternal yang efektif membutuhkan strategi komunikasi yang baik, seperti yang telah dilakukan oleh para pemimpin dalam situasi komunikasi lainnya. Mereka dapat menggunakan kerangka kerja strategi komunikasi. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat strategi untuk khalayak eksternal. Apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, memperjelas tujuan dan sasaran strategis. Sebuah perusahaan harus memiliki strategi untuk semua kegiatan hubungan eksternal seperti mengelola pers dan media, mengkoordinasikan kegiatan amal dan keterlibatan masyarakat, membangun hubungan dengan analis keuangan atau kelompok investor, membuat dan mengelola semua publikasi dan interaksi media sosial dengan semua pemangku kepentingan. Nah, organisasi harus mengatur semua kegiatan komunikasi eksternal. Tema-tema utama perusahaan biasanya mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis. Nah, di sini saya ada contohnya, yaitu Houston Grand Opera, sebuah perusahaan produksi opera terbesar di Amerika Serikat, telah mengumumkan bahwa mereka akan mengubah logo dan citra merek mereka. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk memperbarui dan memodernisasi citra mereka, sambil mempertahankan nilai-nilai inti yang telah ada sejak didirikan. Yang kedua, mengidentifikasi audiens atau pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan eksternal organisasi terdiri dari setiap orang, kelompok, atau entitas di luar organisasi yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan atau tertarik atau dipengaruhi oleh pesan dan citranya. Contohnya itu ada media, masyarakat, pelanggan, investor, analis, dewan, distributor, dan banyak pemangku kepentingan eksternal lainnya. Yang ketiga, membuat pesan-pesan utama. Para pemimpin perlu menyadari bahwa pesan yang ditujukan kepada halayak eksternal jauh lebih rentan terhadap gangguan, interupsi, dan hambatan daripada pesan kepada halayak internal. Nah, para pemimpin harus mampu mencegah gangguan dan mengatasi sebagian besar gangguan dan distorsi pesan mereka jika mereka memastikan bahwa pesan-pesan tersebut sesuai dengan kriteria berikut. Yang pertama, jujur. Tidak semua audiens dapat melihat pesan yang salah atau menipu, tetapi sebuah organisasi dapat melakukan lebih banyak kerugian pada reputasinya dengan ketahuan berbohong daripada mengatakan kebenaran yang tidak menyenangkan. Yang kedua, jelas. Mengasumsikan bahwa pesan kita sudah jelas seringkali tidak cukup ketika berhadapan dengan audiens eksternal. Sama seperti kita harus meneliti pesan-pesan internal, kita juga harus menguji pesan untuk audiens eksternal dan memastikan bahwa mereka akan memahami seperti yang dimaksudkan. Yang ketiga ada konsisten. Konsisten sangat penting dalam pesan yang disampaikan organisasi kepada publiknya. Pesan internal dan eksternal harus konsisten. Yang keempat, pilih, batasi, dan latih juru bicara. Memilih juru bicara yang tepat untuk menyampaikan pesan eksternal hampir sama pentingnya dengan pesan itu sendiri. Ada 3 aturan utama yang berlaku untuk memilih juru bicara. Yang pertama, mereka harus berada pada tingkat yang tepat untuk masalah tersebut. Yang kedua, mereka harus memproyeksikan etos yang positif. Dan yang ketiga, mereka harus menerima pelatihan dan media. Nah, contohnya, kredibilitasnya harus tidak tercela jika tidak pesan yang disampaikan tidak akan diterima sebagaimana mestinya. Etos berhubungan dengan bagaimana seseorang tampil kepada publik dan seberapa dekat dia dengan situasi. Contohnya, dalam situasi krisis yang melibatkan ledakan pipa, seseorang insinyur di lokasi akan memiliki lebih banyak pengetahuan langsung dan dapat menjawab pertanyaan media secara lebih spesifik tentang penyebab dan masalah mekanis. Tenaga medis akan memiliki jawaban yang lebih baik tentang cedera dan tergantung pada seberapa serius ledakannya. Eksekutif tingkat tertinggi mungkin diperlukan untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap para korban. Next. Yang kelima, menetapkan media atau forum yang paling efektif. Memutuskan media atau forum yang paling efektif untuk memastikan pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi adalah komponen penting lainnya dari hubungan eksternal.
Contohnya, ketika SEC menyelidiki Putnam Investment, Putnam menggunakan semua media yang tersedia untuk menjangkau para pemangku kepentingannya. Mereka mengirim surat kepada investor dan email kepada para investor dan juga kepada khalayak internal. Mereka membuat siaran pers yang ditulis dengan cermat untuk media berita dan mengadakan konferensi pers dengan mereka. Mereka memposting rilis, surat, dan klip video dari 2 eksekutif tingkat senior yang menjelaskan investigasi di situs web mereka, dan mereka menerbitkan pernyataan iklan. Oke, yang keenam, tentukan waktu terbaik. Ketika organisasi memiliki waktu untuk mengembangkan strategi komunikasi untuk mengkomunikasikan pesan eksternal, seperti dalam pengumuman produk, layanan baru, atau berita lain yang dapat mempengaruhi pemangku kepentingan eksternal, mereka perlu mempertimbangkan konteksnya, menanyakan apa yang terjadi di sekitar acara, komunikasi mereka yang akan mempengaruhi bagaimana audiens mereka menerima pesan mereka. Nah, contohnya, mengumumkan PHK besar pada saat yang sama dengan mempromosikan dan mengiklankan sponsor yang mahal untuk acara olahraga besar akan menyebabkan banyak karyawan menjadi lebih kesal daripada yang mungkin terjadi jika pengumuman tersebut dilakukan pada waktu yang lebih tepat. Oke, selanjutnya yang ketujuh, memantau hasil. Organisasi perlu memantau reputasi mereka secara konstan, tetapi mereka juga perlu mengukur secara khusus dampak dari pesan sehari-hari pada pemangku kepentingan utama mereka. Dua metode tradisional yang digunakan untuk memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan eksternal adalah focus group dan survei. Mengadakan fokus grup yang efektif dan melakukan survei yang bermanfaat diperlukan perencanaan yang sangat hati-hati dan tujuan yang jelas dan spesifik. Karyawan internal harus mahir dalam metode survei dan analisis untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan. Jika tidak, perusahaan harus menyewa perusahaan riset pasar atau salah satu dari sekian banyak perusahaan PR hubungan eksternal karena perusahaan yang sudah mapan memiliki pendekatan yang efisien dan efektif untuk melakukan kelompok dan survei serta menganalisis hasilnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang build and maintain a positive reputation. Reputasi mempengaruhi garis bawah, dan bahkan perusahaan terkuat pun akan mengalami kesulitan bertahan dari kerusakan reputasi mereka. Pemimpin organisasi harus memberikan prioritas tinggi untuk membangun dan mempertahankan citra perusahaan yang positif. Itu berarti membuat publik, pelanggan, dan semua pemangku kepentingan eksternal lainnya senang. Menurut Lee dan Bernoff dalam buku mereka Groundswell, your brand is whatever your customers say it is, and in the groundswell where they communicate with each other, they decide. Yang berarti, merek Anda adalah apapun yang dikatakan pelanggan Anda, dan di gelombang besar di mana mereka berkomunikasi satu sama lain, mereka memutuskan. Semua perusahaan dapat mempelajari sesuatu tentang pengelolaan hubungan eksternal yang efektif dengan melihat orang lain yang dianggap baik dalam hal itu. Perusahaan yang berada di puncak Harris Interactive Reputation Quotient adalah tempat yang baik untuk memulai. Misalnya, apa yang Harris temukan dengan Amazon dapat menjadi pelajaran bagi sebagian besar perusahaan produk dan layanan konsumen. Ini hasil reputasi dari Amazon adalah our results show that Amazon has managed to build intimate relationship with the public without being perceived as intrusive. Semua yang dilakukan organisasi mempengaruhi opini dan reputasi publik. Oleh karena itu, setiap organisasi harus melihat dengan hati-hati cara membangun dan mempertahankan reputasi yang positif. Daftar ini ada 6 nomor, mengungkapkan pentingnya menjadi proaktif dan komprehensif dalam mengelola hubungan eksternal untuk menumbuhkan reputasi positif. Organisasi perlu dianggap sebagai satu unit dengan satu pesan terpadu, tidak peduli berapa banyak kelompok individu atau unit bisnis yang ada atau seberapa beragamnya secara global. Di sini ada 6 cara perusahaan dapat membangun dan menjaga reputasi positif oleh Charles von Brunn. Yang pertama, design campaigns to promote the company as a whole.
Kemudian carry out ambitious programs to champion product quality and customer service. Yang ketiga, maintain systems to screen employee activities for reputation side effects. Yang keempat, demonstrate sensitivity to the environment. Kemudian, hire internal communication staff and retain public relations firms. Dan yang terakhir, demonstrate corporate citizenship. Membentuk reputasi positif melibatkan setiap karyawan dan komitmen dari para pemimpin organisasi. Hal ini membutuhkan strategi hubungan eksternal yang waspada, kuat, dan komprehensif. Melalui pers dan media, memberikan kontribusi filantropis yang bermakna dan tulus, terlibat aktif dalam masyarakat, mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan hubungan investor, dan memastikan bahwa semua sarana komunikasi eksternal membawa pesan yang jujur, jelas, konsisten, dan bermakna kepada semua pemangku kepentingan. Satu kesalahan di salah satu area ini dapat menyebabkan dampak yang mungkin tidak akan pernah pulih bagi perusahaan. Sebelumnya, saya menyebutkan bahwa hal ini tuh membutuhkan strategi hubungan eksternal yang waspada. Salah satunya adalah mengelola pers dan media, yang akan dilanjutkan dengan topik work with the news media. Understanding the media's roles and importance. Media internet telah menjadi saluran utama untuk banyak hal yang dikomunikasikan di seluruh dunia. Semua surat kabar utama dan program berita TV sekarang mudah diakses oleh kita semua. Seperti diketahui, semakin besar ceritanya, semakin banyak perhatian media yang ditarik. Dan karena media adalah bisnis, mereka mencari berita yang akan dijual, dan mereka menjualnya di berbagai macam jaringan. Karena semua surat kabar besar dan sebagian besar jaringan TV menyediakan liputan perusahaan yang besar dan terkenal dan tertarik pada berita sensasional dari organisasi kecil, setiap organisasi perlu mengakui pentingnya media dan meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan perwakilan media, serta belajar sedikit tentang kebutuhan dan minat mereka. Selain itu, perusahaan perlu memahami nilai public relations yang positif dan menyadari bahwa menjalin hubungan dengan media dapat membuka pintu publisitas gratis dalam jumlah besar. Tentu saja, gratis itu relatif, karena perusahaan harus membayar sumber daya dan layanan public relations. Namun, jika ditangani secara efektif, kampanye hubungan masyarakat yang baik biasanya akan dijangkau lebih banyak orang secara lebih ekonomis daripada kampanye iklan. Kampanye hubungan masyarakat juga dapat mencapai hasil yang lebih positif, karena kebanyakan orang lebih skeptis terhadap iklan daripada apa yang mereka anggap sebagai berita. Selanjutnya, deciding when to talk to the media. Interaksi dengan media dapat memungkinkan organisasi menjangkau audiens yang besar dan tersebar secara global, menyajikan sudut pandang mereka secara proaktif, dan membangun etos publik yang positif. Namun, perusahaan harus berhati-hati dan memikirkan jawaban atas pertanyaan kunci ini sebelum memutuskan untuk berbicara dengan media. Di sini sudah ada 8 pertanyaan yang harus kita pikirkan sebelum kita berinteraksi dengan media. Selanjutnya, preparing for and delivering a media interview. Di sini ada 3 tahap, ada preparation, performance during the interview, dan yang terakhir, step to take after the interview. Yang pertama adalah preparation. Persiapan adalah kunci wawancara yang efektif. Orang yang diwawancarai tidak hanya harus menguasai konten dengan baik, tetapi juga tahu bagaimana cara berpakaian dan bagaimana tampil kredibel di hadapan reporter. Mereka harus mengembangkan strategi mereka dengan pakar hubungan masyarakat. Strategi itu harus mencakup deskripsi dan pemahaman tentang konteks, khalayak sasaran, tujuan strategis, dan pesan utama. Mereka harus bekerja dengan konten dan mengetahuinya dengan cukup baik, sehingga mereka hanya membutuhkan sedikit catatan.
Idealnya dalam wawancara langsung, mereka harus bisa berbicara tanpa catatan. Penting untuk mengetahui sesuatu tentang latar belakang dan cara kerja reporter dalam wawancara dan untuk menetapkan aturan dasar dengannya sebelum wawancara dimulai. Terakhir, orang yang diwawancarai harus berlatih dalam suasana yang mirip dengan tempat wawancara akan dilakukan. Sebagai pengalaman pribadi saya, biasanya sebelum saya melakukan public speaking, saya akan berlatih di depan cermin seakan-akan di depan saya itu ada banyak audiens. Hal ini dapat membantu saya menggambarkan bagaimana situasi yang akan terjadi sebenarnya. Selanjutnya ada performance during the interview. Jika diwawancarai melalui telepon, orang yang diwawancarai ingin mempersiapkan diri dengan sangat baik dan membawa catatan mereka, meskipun tidak terdengar seolah-olah sedang membaca. Mereka harus menjaga agar semua jawaban mereka tetap sederhana, berpikir dalam istilah-istilah yang masuk akal. Jika mereka menanggapi atau berbicara dengan kalimat yang panjang atau prosa yang rumit, penulis mungkin melakukan pemotongan untuk mendapatkan kendali pesan dari tangan orang yang diwawancarai dan sangat meningkatkan kemungkinan mereka salah tangkap dengan ucapan yang rumit tersebut. Jika diberikan tanggapan yang jelas dan ringkas, reporter akan lebih cenderung mengutip kata-kata dengan tepat. Selain itu, orang yang diwawancarai harus sangat berhati-hati untuk tetap fokus pada pesan inti mereka dan tidak membiarkan reporter mengambilnya dari orang tersebut. Jika pertemuan dengan media adalah konferensi pers, para narasumber akan memiliki pertanyaan yang sudah disiapkan untuk disampaikan. Namun setelah itu mereka harus siap untuk menjawab setiap pertanyaan yang mungkin muncul. Mereka harus memiliki penguasaan penuh atas informasi dan subjek yang terkait erat dengan pesan utama pernyataan mereka. Mereka mungkin membawa catatan untuk wawancara, tetapi sekali lagi, mereka perlu memastikan bahwa mereka menggunakan kutipan suara yang mereka kenal dengan baik dan tidak rumit. Jika mereka harus membaca tanggapan, mereka tidak akan terlihat percaya diri. Jadi, catatan apapun yang harus singkat dan hanya mencakup fakta dan angka. Orang yang diwawancarai perlu berpakaian dengan pantas dan terlihat menarik. Yang terpenting, mereka ingin menjadi diri mereka sendiri dan mempertahankan ketenangan mereka. Ini ada contoh atau cara-cara atau tips yang bisa dilakukan oleh kita saat kita berada di suatu interview. Yang terakhir adalah steps to take after the interview. Setelah wawancara, reporter mungkin tidak membiarkan orang yang diwawancarai melihat bagaimana mereka melaporkan bagaimana penampilan mereka sebelumnya. Namun paling sering, wartawan tidak ingin menunjukkan hasil rekaman tersebut. Jika berita tersebut memiliki waktu tunggu yang lama dan lebih merupakan bagian kepentingan publik daripada berita keras, mereka mungkin mengizinkan orang yang diwawancarai untuk melihatnya. Orang yang diwawancarai tentu harus meninjaunya jika memungkinkan. Jika reporter tidak menawarkan, maka yang diwawancarai harus bertanya apakah boleh kita meninjau balik rekamannya. Jika ceritanya berakhir dengan lead time yang singkat, orang yang diwawancarai harus percaya bahwa reporter akan mengutipnya dengan tepat. Sekali lagi, sangat menekankan pentingnya berhati-hati tentang apa yang dikatakan dan hanya memberikan potongan suara. Apakah orang yang diwawancarai memiliki kesempatan untuk mengulas cerita yang tertulis atau tidak? Mereka tetap harus menindaklanjuti dengan berterima kasih kepada reporter. Dan jika perlu, memuji orang tersebut atas seberapa baik dia melakukan wawancara atau pentingnya mengangkat topik tersebut. Membangun hubungan yang kuat dengan media adalah hal yang penting dan akan melayani semua pimpinan organisasi dengan sangat baik jika mereka pernah menghadapi situasi komunikasi krisis.
Yang terakhir, materinya yaitu Handle Crisis Communication atau menangani komunikasi krisis. Panduan berikut ini akan membantu perusahaan merespon dengan tepat di sebagian besar situasi krisis. Cara yang pertama yaitu mengembangkan rencana komunikasi krisis umum dan mengkomunikasikannya. Tidak ada organisasi yang boleh menerima begitu saja bahwa mereka tidak memiliki risiko menghadapi krisis. Tidak ada yang akan menggantikan persiapan dan tenaga kerja yang berpengetahuan dan terinformasi untuk mengimplementasikannya. Lalu cara yang kedua adalah, begitu krisis terjadi, tanggapi dengan cepat. Yaitu dengan cara segera terapkan rencana. Beberapa jam pertama sangat penting. Pakar komunikasi organisasi membutuhkan waktu untuk mengumpulkan fakta. Ia harus melakukannya dengan cepat, menjadi yang pertama bagi media dan publik dengan informasi yang mereka butuhkan dan inginkan. Pakar komunikasi organisasi harus siap untuk membuat blog, tweet, dan memposting informasi saat tersedia, mengarahkan media dan publik ke lokasi pusat, seperti situs webnya, untuk mendapatkan informasi. Lalu cara yang ketiga, pastikan organisasi memiliki orang-orang yang tepat yang siap untuk menanggapi dan merespon dengan pesan yang sama. Krisis perusahaan sebesar apapun membutuhkan pemimpin puncak organisasi untuk merespons, yaitu CEO. Namun, para eksekutif lainnya juga harus dilatih untuk menanggapi media secara tepat dalam situasi krisis dan harus siap menerima tanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana komunikasi. Setidaknya, pelatihan yaitu minimal untuk semua karyawan yang mungkin akan berhubungan dengan media. Meskipun pelatihan tersebut hanya berupa pemberitahuan kepada mereka, kemana mereka harus mengarahkan pertanyaan, juru bicara yang ditunjuk harus terlihat dan harus menyampaikan pesan yang konsisten. Lalu cara keempat, pahami audiens. Cobalah untuk melihat krisis dari sudut pandang mereka. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perlu ketahui, apa yang akan menjadi kekhawatiran utama mereka. Para pemimpin biasanya ingin fokus pada fakta-fakta, namun memastikan bahwa mereka menyentuh perasaan orang-orang di kedua sisi krisis. Semua pesan harus jujur dan penuh kasih. Selanjutnya yang kelima, menyadari dan memanfaatkan nilai web dan media sosial. Penggunaan web dan media sosial selama krisis sangatlah penting. Wartawan serta masyarakat dan karyawan membuka web untuk mendapatkan informasi selama krisis dan mengharapkan pesan teks atau tweet. Oleh karena itu, dalam setiap rencana komunikasi krisis, setiap organisasi menggunakan web sebagai pusat komunikasi krisis virtual. Web sebagai pusat komunikasi krisis virtual untuk khalayak internal dan eksternal, serta memastikan pesan dikirim melalui saluran media sosial yang sesuai. Lalu yang keenam, tinjau kembali rencana komunikasi krisis sesering mungkin. Karena situasi dan orang-orang di perusahaan berubah secara konstan, organisasi harus melakukan tinjauan dan revisi rencana secara berkala. Setiap perubahan besar pada rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada karyawan yang bertanggung jawab atas implementasinya. Salah satu cara untuk membuat rencana tersebut lebih mudah diperbarui adalah dengan menyimpannya di intranet perusahaan. Lalu yang ketujuh, buatlah cara untuk memantau liputan. Yaitu misalnya seperti memantau blog, Twitter, dan semua jejaring sosial lainnya. Dan gunakan layanan clipping elektronik untuk mengumpulkan pemberitaan media. Sekali lagi, web dapat menjadi sumber daya yang luar biasa untuk mengukur respon publik terhadap pesan-pesan tersebut. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, lakukan evaluasi pasca krisis. Setelah krisis, organisasi harus melihat secara kritis apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil, serta mengumpulkan pelajaran yang dapat diambil untuk masa depan. Selain itu, organisasi perlu mengembangkan strategi untuk melangkah maju dan dengan cepat mengkomunikasikannya setelah krisis terkendali. Semua organisasi harus memiliki rencana komunikasi krisis. Ketika krisis terjadi, sudah terlambat untuk mengembangkan strategi komunikasi dan memilih target audience, membuat konten pesan yang sesuai, menentukan media apa yang akan digunakan, atau cara terbaik untuk menggunakan media sosial dan memilih juru bicara. Setiap orang harus siap untuk bergerak cepat, atau reputasi organisasi dipertaruhkan. Dan reputasi yang hilang akan merusak organisasi, dan seringkali tidak dapat diperbaiki. Sebagai penutup, mengelola hubungan eksternal secara efektif sangat penting bagi para pemimpin organisasi. Namun, hubungan eksternal tidak berdiri sendiri-sendiri. Organisasi harus menghubungkan semua aktivitas komunikasi untuk memastikan bahwa apa yang dilihat dan didengar oleh dunia luar mencerminkan apa yang hidup di dalam. Saat ini, lebih dari sebelumnya, publik mengharapkan perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan berperilaku etis dalam segala hal yang mereka lakukan, baik secara internal maupun eksternal. Semua pemimpin organisasi
harus menyadari bahwa reputasi perusahaan mereka bergantung pada etos internal dan persepsi para pemangku kepentingan eksternal mereka. Mereka tidak dapat mengabaikan pentingnya membangun dan mempertahankan reputasi positif atau kebutuhan untuk mengelola hubungan eksternal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.